Kisah dimulai dengan memperlihatkan seorang narapidana bernama Johan yang dipenjara karena merampok sebuah bank. Johan sendiri adalah mantan atlet maraton profesional. Meskipun berstatus sebagai tahanan, Johan tetap diizinkan mengikuti berbagai kejuaraan dan selalu berhasil meraih kemenangan. Suatu hari, Johan akhirnya mendapatkan putasan bebas bersyarat karena berkelakuan baik dan mampu fokus menjalani karir sebagai atlet. Johan kemudian dibantu oleh seorang polisi. Di dalam ruangan, polisi tersebut bertanya mengenai rencana Johan setelah bebas dari penjara. Johan pun menjelaskan bahwa dirinya ingin memulai hidup baru dan berjanji tidak akan melakukan perampokan lagi. Beberapa hari kemudian, Johan memutuskan tinggal di sebuah penginapan kecil dan kembali menjalani kehidupan normal. Namun tanpa diduga, Johan mengingkari janjinya dan memilih kembali menjadi perampok. Ia kembali beraksi dengan merampok sebuah bank sambil mengenakan topeng agar identitasnya tidak diketahui pihak berwenang. Topeng tersebut terus ia gunakan dalam setiap aksi perampokannya. Keesokan harinya, Johan pergi ke suatu tempat dan bertemu kembali dengan teman lamanya yang bernama Erika. Di sana mereka berbincang cukup lama sambil saling menanyakan kabar masing-masing. Setelah urusannya selesai, Johan pun langsung pergi. Ternyata, Johan menuju sebuah rumah sakit untuk memeriksa kondisi fisiknya dan menjalani beberapa tes guna memastikan apakah dirinya masih layak mengikuti kompetisi lari maraton. Beberapa bulan kemudian, Johan terlihat mengikuti sebuah kompetisi lari maraton dan berhasil keluar sebagai pemenang. Dalam kompetisi tersebut, Johan mencatatkan rekor baru sebagai pelari tercepat di Austria. Atas pencapaian itu, ia berhak menerima hadiah sebesar 15.000 euro atau sekitar 250 juta rupiah. 3 hari kemudian, Johan bertemu dengan polisi yang membawa sebuah majalah yang memberitakan kemenangan Johan dalam kompetisi lari maraton. Polisi itu mengatakan bahwa Johan telah menjadi idola baru yang mampu memberikan motivasi kepada banyak orang. Kemudian, polisi itu mengajukan beberapa pertanyaan kepada Johan dan mengingatkannya agar tidak kembali melakukan perampokan. Dengan tegas, Johan mengatakan bahwa dirinya tidak akan pernah kembali ke penjara. Keesokan harinya, Johan pergi menemui Erika dan menceritakan keadaannya. Di sana, Erika menawarkan tempat tinggal kepada Johan sampai ia menemukan tempat tinggal yang baru. Tanpa berpikir lama, Johan menerima tawaran tersebut dan akhirnya mereka tinggal bersama. Beberapa waktu kemudian, terlihat Johan mencuri sebuah mobil dan bersiap kembali melakukan aksi perampokan. Tidak lama setelah itu, Johan berhasil merampok sebuah bank dan langsung pulang ke rumah Erika. Dari sinilah diketahui bahwa setiap kali merampok bank, Johan selalu merekam diri dengan berlari sambil menggunakan alat pemantau detak jantungnya. Suatu hari, Erika datang ke kamar Johan untuk meminjam mobilnya. Setelah itu, Erika mengajak Johan pergi ke bioskop. Erika terlihat sangat bahagia menonton film bersama Johan. Dan setelah acara selesai, mereka pun kembali pulang. Karena sama-sama memiliki perasaan satu sama lain, malam itu mereka menghabiskan waktu bersama dengan lebih dekat. Namun saat Johan sedang berlari, ia tiba-tiba berhenti ketika melihat Erika bersama kekasihnya. Tidak lama kemudian, kekasih Erika pergi. Johan pun menghampiri Erika, lalu Erika bertanya apakah Johan merasa cemburu saat melihat dirinya bersama sang kekasih. Dengan wajah datar, Johan menjawab bahwa dirinya memang sangat cemburu. Beberapa waktu kemudian, Johan kembali melakukan aksi perampokan dan menggunakan mobil yang telah ia curi pada malam sebelumnya. Setelah itu, Johan meninggalkan mobil tersebut di sebuah hutan dan berjalan kaki menuju rumah Erika. Diketahui, uang yang berhasil ia ambil berjumlah 100.000 euro atau sekitar 1,6 miliar rupiah. Saat itu, Johan sempat merenungkan apa yang telah ia lakukan. Namun alih-alih berhenti, ia justru kembali menjalankan aksinya dan pergi menuju sebuah bank. Selama ini, Johan selalu beraksi seorang diri dan beberapa kali berhasil lolos dari kejaran polisi. Polisi yang melihat Johan segera melakukan pengejaran dan berusaha mengepungnya.
Para polisi melepaskan tembakan ke arah Johan, tetapi tidak ada satupun yang mengenainya. Johan terus berlari hingga akhirnya berhasil lolos dari kejaran para polisi. Di kantor, Erika membaca sebuah koran yang memberitakan aksi perampokan tersebut. Saat melihat foto pelakunya, ia merasa sosok itu sangat mirip dengan Johan. Tidak lama kemudian, Erika pulang dengan diantar oleh Johan. Sepanjang perjalanan, Erika hampir tidak berbicara sama sekali karena mulai curiga bahwa Johan adalah pelaku perampokan bank tersebut. Pada malam hari, setelah melihat Johan tertidur lelap, Erika diam-diam masuk ke kamar Johan. Di sana, ia menemukan tumpukan uang yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Sementara itu, Johan yang menyadari Erika tidak berada di sampingnya segera memeriksa ke kamarnya. Ia pun panik ketika melihat uangnya sudah berantakan dan Erika sedang memegang topeng yang biasa digunakannya. Setelah mengetahui bahwa Johan masih melakukan perampokan, Erika merasa sangat kecewa. Johan kemudian mencoba menjelaskan bahwa Erika tidak memahami apa yang sedang ia lakukan. Namun setelah mendengar penjelasan tersebut, Erika memilih keluar rumah untuk menenangkan diri. Beberapa saat kemudian, Erika kembali ke rumah dan langsung meminta Johan untuk segera pergi dari tempat itu, karena masih percaya bahwa Johan mampu membuat pilihan yang lebih baik. Erika memintanya untuk berhenti melakukan perampokan. Jika tidak, ia akan melaporkannya kepada polisi. Beberapa bulan kemudian, kembali diadakan sebuah kompetisi lari maraton dan diketahui bahwa Johan ikut berpartisipasi dalam ajang tersebut. Berkat kedisiplinannya dalam menjaga stamina dan kondisi fisik, Johan kembali berhasil memenangkan kompetisi itu. Ia berhasil mengalahkan para pelari profesional lainnya, sekaligus mencatatkan rekor baru. Kompetisi tersebut juga disaksikan oleh Paul, sang polisi yang membebaskan Johan. Di sana, Paul sempat marah kepada Johan karena sudah lama tidak menghubunginya. Paul kembali mengingatkan agar Johan dapat bekerja sama dengan baik, karena jika tidak, ia berisiko kembali berurusan dengan hukum. Mendengar Paul terus berbicara mengenai hal itu, Johan memintanya untuk pergi. Namun Paul tetap mengikuti Johan dan terus berbicara hingga membuat Johan semakin kesal. Dalam keadaan emosi, Johan tiba-tiba memukul Paul menggunakan piala yang dibawanya hingga Paul meninggal di tempat. Di sisi lain, Erika terlihat sedang menjalani pemeriksaan oleh polisi. Dalam keterangannya, Erika menjelaskan bahwa Johan sebelumnya pernah tinggal bersamanya. Namun Johan telah pergi untuk mencari tempat tinggal baru dan dirinya tidak mengetahui lokasi tempat tinggal Johan saat ini. Polisi kemudian memberitahu Erika bahwa Paul meninggal dunia pada hari yang sama ketika Johan mengikuti kompetisi lari maraton. Karena itu, polisi mencurigai Johan sebagai pelaku dan memberitahu Erika bahwa mereka akan segera membunuhnya. Setelah meninggalkan kantor polisi, Erika kembali ke tempat kerjanya. Namun secara tiba-tiba, ia melihat Johan dan langsung mengejarnya. Setelah berhasil menyusul Johan, Erika segera memperingatkannya agar berhenti melakukan perampokan karena polisi sedang mencarinya. Namun Johan justru marah dan meminta Erika untuk segera pergi. Meski demikian, Erika yang masih memiliki perasaan terhadap Johan mengajaknya kembali ke rumah. Meski begitu, Johan memilih pergi karena tidak ingin Erika ikut terlibat dalam masalahnya dengan polisi. Namun tanpa sepengetahuan Johan, Erika ternyata telah memberikan laporan kepada polisi dan memberitahukan lokasi tempat tinggal Johan. Akhirnya, sesaat setelah Johan tiba di hotel tempat ia menginap, polisi langsung datang dan menangkap. Walaupun Erika merasa bersalah karena telah melaporkan Johan, polisi mengatakan bahwa tindakan tersebut adalah keputusan yang tepat dan mungkin hanya dengan cara itulah Johan dapat berhenti melakukan perampokan. Beberapa saat kemudian, Johan yang kini berada di kantor polisi diberikan sebuah dokumen untuk ditandatangani. Melihat para polisi sedang lengah, Johan langsung berlari dan melarikan diri melalui jendela. Ia terus berlari hingga akhirnya menemukan tempat untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian, setelah merasa situasi sudah cukup aman, Johan kembali melanjutkan pelariannya.
Aksi pelarian Johan membuat pihak kepolisian segera melakukan pencarian lintas negara dengan bekerja sama bersama aparat dari negara lain untuk menangkapnya. Polisi terus melakukan pengejaran karena mereka yakin Johan pada akhirnya akan kewalahan dan lebih mudah ditemukan. Dalam kegelapan malam, Johan terus berlari menuju hutan untuk menghindari kejaran polisi. Namun, aparat yang telah bekerja sama dalam operasi tersebut berhasil mengepung area tempat Johan berada. Johan hanya berhenti sejenak sambil berusaha mencari jalan keluar dari hutan itu. Saat menyadari para polisi semakin mendekat, Johan kembali berlari. Di sana, Johan hampir saja ditemukan oleh polisi. Namun pada akhirnya, ia berhasil melumpuhkan salah seorang petugas dan membawa senjata. Karena kelelahan dan hari yang mulai terang, Johan berhenti sejenak untuk memikirkan cara agar dapat lolos dari pembiaran. Kini berada di puncak bukit, Johan melihat para polisi semakin mendekat ke arahnya. Seketika Johan sempat berpikir untuk menyerah, namun tiba-tiba ia melihat seekor burung keluar dari balik semak-semak. Ia segera memeriksa semak tersebut dan menemukan sebuah lubang. Tanpa membuang waktu, Johan langsung bersembunyi di dalam lubang itu. Beberapa saat kemudian, setelah para polisi meninggalkan bukit tersebut, Johan kembali melanjutkan pelariannya. Ia kemudian tiba di sebuah kawasan perumahan dan langsung masuk ke salah satu rumah yang terlihat kosong. Di sana, Johan segera mengganti pakaiannya dan menyiapkan sarapan. Namun secara tidak terduga, pemilik rumah tersebut tiba-tiba datang. Johan langsung menghampirinya. Di sana, Johan segera mengarahkan pistol dan meminta kunci kendaraan. Setelah itu, Johan menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Sesampainya di dalam rumah, Johan langsung mengikatnya dan memastikan agar ia tidak melaporkannya kepada polisi. Dia sempat mengajukan beberapa pertanyaan, tetapi Johan mengabaikannya dan justru balik bertanya. Saat melihat Johan lengah, dia tiba-tiba mengambil pisau dari dalam sakunya, lalu menusuknya ke tubuh Johan. Dalam kondisi kesakitan, Johan segera masuk ke dalam mobil dan meninggalkan tempat tersebut. Di tengah perjalanan, Johan mendengar berita bahwa pihak kepolisian telah mengetahui keberadaannya. Saat menyadari ada helikopter yang mengikutinya, Johan segera berhenti di sebuah area istirahat untuk menukar kendaraan. Tidak lama kemudian, Johan turun dari mobil dan menghampiri sebuah kendaraan yang sedang terparkir. Di sana terlihat sepasang muda-mudi yang sedang bersama. Mereka terkejut ketika Johan tiba-tiba datang sambil mengerahkan pistol. Johan meminta mereka menyerahkan jaket, kunci mobil, serta telepon genggam yang mereka miliki. Setelah itu, Johan menyuruh mereka pergi menggunakan mobil yang sebelumnya ia gunakan agar dapat mengelabui polisi. Kondisinya semakin memburuk dan kesadaran yang mulai menurun. Johan kembali melanjutkan perjalanan dan berhasil menjauh dari kejaran polisi. Beberapa saat kemudian, kondisi Johan semakin lemah akibat kehilangan banyak darah hingga ia mulai berhalusinasi. Akhirnya, Johan memutuskan untuk berhenti dan menghubungi Erika. Johan memberitahu Erika bahwa waktunya sudah tidak banyak lagi dan meminta agar Erika tidak menutup sambungan telepon. Tidak lama kemudian, Johan akhirnya meninggal akibat kehilangan banyak darah. Dengan demikian, kisah dalam film ini pun berakhir. Itulah akhir dari pelarian seorang perampok yang sangat sulit ditangkap bernama Johan. Hingga akhir hidupnya, pihak kepolisian tidak pernah berhasil menangkapnya. Dan film pun selesai. Semoga dapat diambil pelajarannya dan sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya.